Nate Goyard. Halo Sobat Civikus, perkenalkan saya Ahmadin Supianto, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menerangkan hasil resensi dan review saya mengenai buku Indonesia Era Disrupsi karya Bambang Susatyo. Berikut rangkuman buku Indonesia Era Disrupsi bab 4 Transformasi dan Kesiapan Talenta Digital. Perubahan begitu nyata selama setahun lebih durasi pandemi global COVID-19. Dampaknya sejumlah perubahan sudah dapat dirasakan langsung oleh semua orang. Peran manusia dalam proses produksi dan layanan jasa banyak berkurang. Perubahan besar menjadi tak terhindarkan ketika dunia harus bertransformasi mengikuti perubahan zaman. Pandemi global COVID-19 tidak menghentikan perubahan, sebaliknya justru mengakselerasi perubahan. Perubahan yang dipraktikkan selama periode pandemi mungkin akan menjadi pola kebiasaan yang akan dipertahankan di kemudian hari. Presiden mengingatkan perubahan zaman menyebabkan kebutuhan tenaga kerja mengalami perubahan. Banyak jenis pekerjaan lama tak lagi dibutuhkan. Penegasan itu memberitahu tentang urgensi membangun dan memberdayakan sumber daya manusia. Presiden menetapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan. Komunitas global mulai mengadopsi teknologi komunikasi 5G. Generasi milenial yang terbiasa dengan telekomunikasi 4G kini sudah mulai memasuki dunia kerja. Indonesia sudah harus beradaptasi dengan teknologi 5G. Konsekuensi era 5G mengharuskan dimulainya pembangunan infrastruktur TIK. Pemerintah diharapkan fokus membangun infrastruktur untuk teknologi 5G. Teknologi 5G akan membangun dan mewujudkan kebudayaan baru. Era ini menjanjikan kehidupan yang lebih mudah, tetapi juga mengeliminasi begitu banyak pekerjaan yang sebelumnya butuh peran manusia. Siap atau tidak, Indonesia harus bisa menyediakan infrastruktur bagi masa depan generasi Z, Y, dan Alpha atau generasi internet. Sudah menjadi fakta bahwa percepatan transformasi digital tak terhindarkan karena faktor pandemi COVID-19. Masyarakat terbiasa dengan aktivitas daring mulai dari belanja hingga bekerja dari rumah. Kasus pencurian data pribadi semakin marak. Infrastruktur TIK Indonesia belum mumpuni mencegah pencurian data. Pembobolan data pribadi terkesan ada pembiaran dari pihak terkait. Infrastruktur TIK tidak hanya komponen fisik tetapi juga perangkat lunak dan jaringan. Presiden boleh berganti, tetapi pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti. Ribuan anak terpapar COVID-19. Lonjakan kasus COVID tidak mengejutkan karena sudah diperkirakan. Corona menghadirkan ancaman terhadap anak dan remaja. Para orang tua hendaknya semakin realistis terhadap ancaman wabah ini. Maka, demi keselamatan semua anggota keluarga, kepatuhan pada prokes adalah mutlak dan jangan ditawar-tawar. Oleh karena itu, platform Peduli Lindungi telah difungsikan sebagai penyimpan data masyarakat yang sudah divaksinasi. Jadi, keamanan platform ini harus terjaga. Namun sangat disayangkan karena baru saja aplikasi ini diterapkan, muncul persoalan kebocoran data pribadi. Belajar dari kejadian itu, tepat bagi Kominfo untuk memperbaiki kelemahan aplikasi Peduli Lindungi. Peningkatan efektivitas keamanan siber harus terus diupayakan dari waktu ke waktu guna meminimalisir potensi serangan siber. Kasus peretasan data Bank Indonesia menambah data pembobolan data negara. TIK sudah menjadi bagian penting dalam mekanisme efektivitas keamanan dan kredibilitas negara. Memang keamanan siber Indonesia sudah mencatat kemajuan. Disebutkan dalam laporan Global Cyber Security Index, Indonesia per 2020 berada di tingkat 24 dari 194 negara. Tetapi pencapaian itu tidak boleh membuat Indonesia lengah karena TIK terus berkembang dengan cepat. Keamanan siber akan selalu menjadi masalah yang akan dihadapi Indonesia. Kripto menandai percepatan informasi ekonomi digital tingkat lokal maupun global. Jika pasar kripto dipayungi ekosistem yang kredibel, negara akan untung karena menerima pajak. Akhir-akhir ini perdagangan kripto dalam negeri terus bertumbuh. Menurut data Kementerian Perdagangan, per Desember 2021, investor kripto Indonesia mencapai 11 juta orang. Karena pasar kripto dipastikan terus bertumbuh, harus dihadirkan ekosistem terpercaya dengan kepastian hukum. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur perlindungan investor dan konsumen kripto. Perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat menimbulkan inovasi robot trading dalam kegiatan perdagangan aset kripto. Namun penggunaan robot trading sebagai alat investasi belum diatur secara jelas sehingga banyak penawaran investasi ilegal berkedok robot trading. Diharapkan kepada otoritas terkait untuk segera menata regulasi mengenai penggunaan robot trading sebagai alat perdagangan. Perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat memaksimalkan perkembangan kripto yang akhirnya negara juga akan memanfaatkan dalam bentuk pajak. Patut untuk dipahami bahwa kripto maupun robot trading memiliki potensi besar. Indonesia harus mencegah dampak buruk berupa keluarnya investasi dalam jumlah besar atau capital outflow. Maka penting bagi OJK untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif di bidang ekonomi global dan serba digital sekarang ini. Investasi berbasis daring harus protektif. Mekanisme pelindungannya sebab ekosistem investasi yang minim perlindungan telah menelan banyak korban dengan kerugian triliunan. Fakta bahwa ekosistem investasi berbasis daring masih jauh dari kondusif, belum berkepastian hukum dan tidak protektif
efektif. Kesannya pun masih carut-marut. Pemanfaatan internet yang terus meluas hingga ke layanan investasi berbasis daring hendaknya membangkitkan kepedulian pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan teknologi daring yang kondusif dan berkepastian hukum. Karena penanganan lebih mencerminkan penindakan, bukan pencegahan, terbukti bahwa penindakan tidak akan menyelesaikan masalah. Misalnya penindakan dengan memblokir situs web tanpa izin atau judi berkedok trading. Karena hanya diblokir, penyelenggara yang ilegal bisa muncul lagi di situs baru. Agar kondusif, berkepastian, dan protektif, ekosistem investasi daring harus dipayungi oleh undang-undang yang relevan. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan konvensional yang termasuk di dalamnya sektor perekonomian. Tren dunia saat ini dipenuhi dengan digitalisasi yang serba digital, dan selama masa pandemi COVID-19, kehadiran ekonomi digital semakin mendapatkan sambutan masyarakat. Digitalisasi pada sektor ekonomi menawarkan beberapa keunggulan, misalnya pada kehadiran aset kripto, demikian juga dengan robot trading yang membantu melakukan otomatisasi perdagangan. Selain menawarkan keunggulan, kripto dan robot trading juga mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai. Maraknya kasus penipuan berkedok investasi, maka masyarakat memerlukan tindakan pembinaan. Kelalaian kita untuk berbenah dan mengambil langkah strategis akan berpotensi menyebabkan larinya aliran modal keluar dalam jumlah besar atau capital flow. Berkembangnya ekonomi digital harus kita sikapi dengan kebijaksanaan dan penuh kehati-hatian. Momentum pertumbuhan ekonomi digital ini harus kita respon dengan langkah-langkah strategis melalui penataan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Juga untuk menjamin agar ekonomi digital memberi keuntungan pada negara, misalnya dari sektor perpajakan. Langkah strategis lainnya adalah reformasi sistem pembayaran dalam kegiatan transaksi ekonomi. Gagasan Bank Indonesia untuk membuat digital rupiah menjadi sejalan dengan mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan menggunakan teknologi digitalisasi. Deteksi dini dan cegah kemunculan investasi bodong mestinya lebih diutamakan agar masyarakat terlindungi. Sejauh ini yang bisa dilakukan institusi penegak hukum baru sekadar merespon laporan para korban penipuan, menyelidiki kasus yang dilaporkan, dan memburu serta menangkap pelaku penipuan berkedok investasi. Namun dalam konteks mewujudkan investasi yang kondusif, pendekatan seperti itu tentu saja tidak cukup. Lagi pula, bukan tidak mungkin kejahatan dengan pola dan modus serupa akan muncul lagi. Dengan begitu, akan jauh lebih strategis dengan kemampuan deteksi dini dan mencegah kemunculan aplikasi investasi bodong. Dengan ketentuan hukum yang mewajibkan semua aplikasi investasi memiliki legalitas, maka harusnya penipuan dapat sedikit teratasi. Sudah saatnya tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal diganjar sanksi yang tegas. Negara wajib mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan profitable dengan menyiapkan secepatnya regulasi digital trading yang cepat. Tidak boleh ada ruang bagi penyelenggara investasi bodong dan trading ilegal yang merugikan. Bab 5 menuju pemulihan. Hidup berdampingan dengan corona ditanggapi sebagai langkah pemulihan aspek kehidupan secara bertahap. COVID-19 memang belum berakhir, tetapi pencapaian progres yang signifikan dalam penanganan penularan COVID-19 mencerminkan semangat semua elemen masyarakat untuk mengakhiri krisis kesehatan. Dari hasil kerja keras itulah cukup alasan bagi masyarakat Indonesia segera bersiap untuk bergeser dari pandemi ke endemi. Para ahli mengingatkan bahwa pergeseran dari pandemi ke endemi bergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu efektivitas vaksin, dan faktor kedua adalah kekuatan vaksin dalam menangkal penularan virus termasuk varian baru corona. Indonesia berhasil melalui puncak penularan COVID-19 pada bulan Juni dan Juli 2021. Indonesia sudah memiliki fondasi dan modal dasar untuk bergeser dari pandemi ke endemi. Dengan bergeser ke periode endemi, Indonesia akan mulai pemulihan bertahap pada beberapa aspek kehidupan. Pandemi COVID-19 menghadirkan dampak buruk terhadap aspek perekonomian, terhadap jutaan keluarga Indonesia. Ketika dihadapkan pada keterpurukan ekonomi akibat krisis kesehatan sekarang ini, terdapat fakta bahwa ada endapan dana ratusan triliunan rupiah yang harusnya dialokasikan untuk perlindungan sosial di masa pandemi. Per 31 Agustus 2021, anggaran pemerintah mengendap 178,55 triliun. Artinya potensi belanja pemerintah daerah yang besar tetapi belum terrealisasikan. Dalam konteks ini, Pemda disarankan untuk lebih memilih peduli pada realisasi anggaran daerah untuk bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Penegak hukum harus mampu mencegah praktik pencucian uang dalam jasa pinjaman online atau pinjol. Memang tak terbantahkan masyarakat butuh layanan pinjol yang prosesnya sederhana dan cepat. Namun masyarakat pengguna pinjol harus tetap dilindungi oleh negara. OJK dan penegak hukum harus peduli pada sumber dana pinjol. Kejelasan sumber dana pinjol sangat penting karena OJK mencium adanya motif kemungkinan pencucian uang dari luar negeri. Langkah pencegahan dan deteksi dini fraud yang merugikan keuangan negara perlu menjadi perhatian ekstra. Nasabah harus terlindungi dari kejahatan fraud atau pencucian uang dari pinjol. Mekanisme pinjol yang prosesnya mudah dan sudah mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka yang memanfaatkan jasa pinjol ilegal
ilegal itu merasa terjebak dan tak jarang menerima perlakuan tak senonoh, termasuk intimidasi. Dengan skala yang terus membesar, aspek kehati-hatian pada jasa pinjol tentunya perlu dikedepankan. Pinjol ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat mudah dan tanpa harus bertatap muka. Namun nasabah dipaksa untuk mengikuti ketentuan pinjol. Pinjol ilegal juga membebani nasabahnya dengan suku bunga tinggi. Belum lagi denda yang di luar batas kewajaran. Rangkaian data di atas menjelaskan bahwa potensi pasar pembiayaan atau pinjaman dana di dalam negeri sangat besar. Bahkan di tengah krisis kesehatan, jasa pembiayaan tetap tinggi. Ketidakseimbangan lingkungan hidup telah menghadirkan dampak yang sangat ekstrim. Komunitas global sepakat untuk menghentikan penggunaan energi fosil serta melakukan pemulihan hutan pada tahun 2030. Indonesia mulai melakukan persiapan untuk proses transisi penggunaan energi bersih dan menghentikan penggunaan energi fosil. Selain itu, lebih dari 100 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Presiden mendorong BUMN untuk segera menyiapkan transisi energi dari energi fosil menuju energi hijau dan bersih. Semua Pemda diharapkan mulai peduli pada upaya pemulihan keseimbangan lingkungan hidup karena ketidakseimbangan lingkungan hidup harus segera dipulihkan untuk menghindari musibah. Kesalahan pengelola sumber daya alam yang terjadi di masa lalu hendaknya tak lagi terulang di era sekarang. Sebagai upaya pemulihan keseimbangan alam semesta, muncul keinginan untuk menggunakan energi bersih. Komitmen komunitas global menghadirkan energi bersih membuat komoditas seperti nikel dan bauksit menjadi sangat bernilai. Di perut bumi Indonesia, dua komoditas ini tersedia dalam jumlah yang fantastis, sehingga membuat posisi Indonesia menguat di mata dunia. Di masa lalu, Indonesia pernah keliru dalam mengolah sumber daya alam. Catatan penting ini untuk dipahami generasi terkini, karena kekeliruan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ragam masalah di bidang politik, hukum, dan keamanan panjang tahun 2021 direspon dengan baik, namun masih menyisakan masalah berupa benih-benih instabilitas yang wajib diwaspadai. Kelompok-kelompok yang mencoba menciptakan instabilitas masih eksis, karenanya harus kita waspadai. Selain merespon atas gangguan kelompok teroris, negara pun harus mengambil sikap tegas atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan KKB di Papua. Benih-benih instabilitas dari 2021 yang berlanjut sampai 2022 itu nyata. Maka Polhukam harus menunjukkan kinerja yang mumpuni dan meminimalisir semua potensi ancaman dan kewaspadaan harus ditingkatkan sejak dini. Idealnya, semangat menutup ruang bagi kegiatan terorisme harus menjadi tekad bersama. Kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok menjadi hadiah di tahun 2022. Fluktuasi harga selalu ada penyebabnya. Faktor yang lazim mempengaruhi dinamika harga pasar antara lain ketersediaan bahan baku, biaya produksi, gangguan distribusi, manajemen stok, gangguan alam, hingga penimbunan oleh pedagang besar. Kenaikan harga tak bisa dihindari. Presiden dan kementerian terkait harus bekerja lebih keras menyikapi kenaikan harga tajam di dalam negeri. Lembaga dan kementerian terkait wajib menghadirkan jalan keluar demi mewujudkan harga yang stabil pada kebutuhan pokok masyarakat. Hingga akhir Februari 2022, masyarakat menyuarakan keluh kesah kelangkaan minyak goreng. Padahal akar masalah kelangkaan minyak goreng sudah diketahui. Namun tidak adanya langkah atau kebijakan antisipasif pemerintah, keluh kesah masyarakat ini harusnya didengarkan dan direspon oleh pemerintah, khususnya Menteri Ekonomi. Pemerintah harusnya all out untuk mengatasi masalah ini karena terkait dengan kebutuhan rumah tangga dan kepentingan UMKM. Harga kebutuhan pokok yang bergejolak selalu menjadi isu sensitif jika tidak segera ditangani karena kredibilitas pemerintah menjadi taruhannya. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, pemerintah perlu menempuh segala cara yang legal untuk mengatasi masalah ini. Dengan ditemukannya kasus baru COVID-19 subvarian Omicron, durasi pandemi COVID-19 sulit diprediksi. Semua komunitas hendaknya mau bersikap realistis bahwa pandemi belum berakhir. Dengan sikap realistis ini, semua komunitas secara tidak langsung telah menekan angka penularan COVID-19 sekaligus mempercepat fase transisi dari pandemi menuju endemi. Idealnya kehati-hatian pemerintah mengajak masyarakat menuju endemi COVID-19 diikuti dengan kepatuhan semua komunitas dalam menegakkan prokes, di mana endemi ini virus COVID-19 sejatinya tetap sebagai wadah, walaupun penularannya tidak secepat ketika masih berstatus pandemi. Perekonomian nasional kembali menguat ketika pandemi COVID-19 mulai melemah. Proses pemulihan ekonomi nasional sepanjang 2022 patut menjadi faktor yang memperkuat optimisme masyarakat. Proses pemulihan ekonomi sekarang ini memberi gambaran kepada semua pihak bahwa perekonomian nasional dikelola dengan bijaksana, bahkan apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan kepada komunitas petani pangan atas pengabdian mereka pada ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga. Sayangnya upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah pandemi itu dirusak oleh segelintir orang yang memanipulasi produksi dalam negeri, yang harusnya semua elemen masyarakat hendaknya aktif berkontribusi
dalam mewujudkan perekonomian yang kondusif. Bab 6. Menjaga haluan negara. Ketika semakin banyak elemen masyarakat menyuarakan NKRI harga mati, benih disharmoni muncul karena adanya pandangan yang bertentangan. Di masa lalu, NKRI pernah dirongrong, namun upaya pemecah NKRI selalu gagal. NKRI harga mati harus disuarakan untuk menanggapi upaya kelompok tertentu yang merusak nilai-nilai luhur. Baru-baru ini, masyarakat sempat terusik karena kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya dipersoalkan. Tentu saja pandangan ini menyulut pro dan kontra, dan hal itu menyebabkan disharmoni di tengah masyarakat. Institusi hukum diharapkan proaktif dan persuasif menyikapi semua pihak yang bertindak menentang nilai-nilai luhur. Budaya Indonesia yang agung dan luhur harus terjaga, eksistensinya tidak boleh dirusak oleh siapapun. Akan menjadi destruktif ketika membenturkan urgensi pokok-pokok haluan negara atau PPHN dengan isu-isu politik praktis. PPHN negara bersifat mendesak. Dia diperlukan untuk menanggapi perubahan zaman yang terasa begitu cepat. PPHN harus dihadirkan untuk menghantarkan generasi selanjutnya di masa depan. PPHN tidak berfokus pada politik praktis, melainkan lebih pada pemerataan pembangunan bangsa demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Perubahan zaman sepanjang tahun 2021 tak hanya menghadirkan prospek, tetapi memperjelas proses daya tawar Indonesia dalam ekonomi di global. Pada KTT G20 Roma, Presiden menolak perjanjian rantai pasok sumber daya alam. Sejumlah negara anggota G20 merayu dan memaksa Indonesia menyepakati perjanjian rantai pasok. Kalau ada kesepakatan rantai pasok, Indonesia wajib memberi ruang bagi kekuatan asing dalam memanfaatkan sumber daya alam. Idealnya, semua pemerintah daerah memahami potensi sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Potensi sumber daya alam itu hendaknya dipromosikan ke investor untuk mitra investasi. Dinamika pengelolaan ekonomi masih perlu mendapat perhatian serius. Radikalisme yang menguat berpotensi menghadirkan resiko negara gagal. Penyebaran paham radikalisme belum terhenti. Sepanjang tahun 2021, polisi menangkap 392 terduga teroris. Kecenderungan ini harus diwaspadai. Jika radikalisme tidak segera dihentikan, dia berpotensi menggerogoti ideologi Pancasila. Karena itu, negara tidak boleh pasif menyikapi radikalisme. Menangkal radikalisme tidak mudah. Peran institusi pendidikan dan agama sangat penting. Salah satu strategi menangkal radikalisme adalah dengan menyuarakan nilai luhur dan kearifan lokal dalam masyarakat. Setelah dunia dikejutkan oleh pandemi COVID-19, sekarang dunia fokus untuk mengantisipasi disrupsi keamanan yang meletusnya perang di Ukraina. Untuk Indonesia, perang di Ukraina memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan kita untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta mitigasi struktural dan substansif komprehensif. Kita merasa bersyukur memiliki TNI dan Polri karena kerja keras mereka sehingga kita tidak sampai pada krisis sosial dan politik. Saat ini kita sedang berada dalam tahap perputaran balik. Secara bertahap kita mengikuti mulai bangkit kembali membangun pemulihan ekonomi. Indonesia harus lebih baik dari negara lainnya di masa mendatang. Memiliki sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup tanpa usaha penguasaan teknologi sendiri. Kita akan kehilangan kedaulatan dan terus mengalami ketergantungan karenanya. Disinilah pentingnya kita melakukan reformasi struktural. Pengakuan regulator negara tentang kekalahan dari mafia minyak goreng direspon Presiden melalui program BLT. Patut digarisbawahi bahwa pembiaran dan kelalaian akan menjadi sangat fatal. Beberapa kasus penimbunan minyak goreng sudah terungkap. Regulator negara harus berani bertindak tegas. Masyarakat dan negara pun dirugikan oleh praktik penimbunan oleh mafia yang menyebabkan alokasi subsidi tidak tepat sasaran. Jika regulator melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan konsisten, niscaya mafia tidak akan bisa mengalahkan regulator negara. Urgensi pemanfaatan energi terbarukan menjadi momentum mewujudkan komunitas global. Mengandalkan Indonesia sebagai kontributor utama energi, apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini adalah upaya untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam. Keragaman sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ini belum digarap dengan maksimal. Padahal keragaman sumber daya alam sangat dibutuhkan dunia. Demi kesejahteraan bersama, kerja keras yang berkelanjutan ini sudah pasti akan harus diteruskan oleh generasi muda terkini. Jalan-jalan mengambil gaji. Sekian dan terima kasih.